Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di rubrik netizen bertanya, Cuan-Cuan Saham menjawab. Jadi buat teman-teman yang kemarin udah pada tanya di YouTube atau Instagram, pasti bakalan saya jawab. Dan untuk yang YouTube, saya jawab di video ini. Jadi harapannya teman-teman yang udah kemarin pada tanya, kalau mau tahu jawabannya bisa nonton video ini. Oke, langsung aja harapannya nanti mungkin saya coba jawab cepet-cepet, bukan cepet-cepet juga sih, kayak singkat aja ya, biar tidak terlalu lama, karena kemarin beberapa kali lebih dari 1 jam dan mungkin agak panjang ya. Ini saya bikin hari Selasa 13 April jam setengah 10 malam. Jadi buat teman-teman yang komen setelah itu mungkin bakal dijawab di next video. Cuman untuk sekarang saya jawab yang sudah ada komennya. Oke. Support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, dan yang ada pertanyaan nanti bakalan saya jawab seperti ini. Langsung aja kita bakal masuk ke pertanyaannya. Ini ya, yang sudah saya like ini kemarin sudah dijawab di video terakhir, dan kita mulai baru dari Pak Victor Saragih. Nih. Thanks Pak, kalau BNI 1 minggu ke depan gimana? BNI ini nanti mungkin saya upload ya, kalau nggak sahur pagi-pagi jam 4, kalau nggak mungkin ya jam 12 siang ya, seperti biasa untuk istirahat sesi pertama. Jadi bisa buat masukan teman-teman. Untuk BNI sebenarnya support kuat ada di area 366, tapi dia udah jauh ya naiknya. Sekarang di area 408, koreksi dengan volume kecil. Artinya kalau menurut saya masih oke sih. Dan sekarang tepat di support. Sebelumnya resisten, sekarang jadi support ini. Nih, 408 itu 408 sampai 400 lah, itu area entry bagusnya. Dan kalau misalkan arahnya masih ke atas, ya mungkin dia target bisa sampai ke sekitar sinilah ya. 456an ini. Agak susah tapi karena shadownya jelek-jelek ini, BNI sering buat tektokan gitu. Cuman kalau dilihat arahnya sih harusnya masih ke atas. Yang pasti buat resiko kecil, entry-nya sekitar 408 sampai 400. Itu bisa base entry-nya. Java udah ya, di video hari ini saya bahas Java, bisa cek aja di sana. Untuk Auto ini anak perusahaannya Astra ya. Sebenarnya fundamental dia bagus banget. Ya bukan banget sih, bagus lah gitu. Hari ini juga candlenya udah oke. Dan dilihat sebenarnya sekarang di area bagus, area support. Ini kan kelihatan ya, dia mantul di sini, mantul di sini, mantul di sini, dan sekarang closing masih di atas ini. Berarti untuk base entry-nya untuk auto ini di 1150. Kalau bisa breakout sini 1215 ya, mungkin bisa ke sini 1280. Dan kalau misalkan kita lihat auto ini udah breakout downtrend channel. Ini ya, sebelumnya dia downtrend dari tahun berapa nih? Dari sini 2013, dan kemarin berhasil di breakout. Dan kalau dilihat-lihat sih kayaknya dia mau bikin cup handle mungkin ya kemarin. Dan sebenarnya udah breakout juga cup handle-nya. Ini cup gede, ini handle udah breakout, tapi karena pasarnya jelek jadi nyungsep lagi. Tapi sekarang udah area bagus untuk entry sih ini, 1150-an ini. Tuh. Dan kalau dia udah nggak downtrend ya berarti cuma dua pilihannya, sideways atau uptrend, itu aja. Bagus kalau buat entry. Cuman mungkin dilihat aja kakaknya ya, bapaknya sih Astra itu kan masih dijualin, biasanya ngefek juga ke anak-anaknya gitu. Target mungkin pertama ke 1315. Kalau mau main jauh ya dibuat swing aja, karena dia udah nggak downtrend. Ini kalau misalkan bisa breakout 1315 harusnya cakep sih ya. Di sini mungkin head and shoulder, inverted head and shoulder, nggak tahu juga. Shoulder kiri, headnya, shoulder kanan, nggak tahu juga nih. Yang pasti target pertama sini 1330-an ini. Kalau bisa breakout harusnya ngebut dia. Nih, ini juga area support resisten ya. Sebelumnya di sini support, di sini jadi resisten, dan sekarang jadi resisten lagi. Jadi mungkin target ke situ dulu. Kalau breakout bakalan cakep nih. Kalau dilihat arahnya sih harusnya ini continuation ya. Ya, ini harusnya continuation, dia naiknya volume besar tapi turunnya volume kecil. Mungkin dia baru bikin descending triangle, bisa juga. Sekitar sini nih. Sama ini ya. Untuk support descending triangle-nya.
Kalau misalkan besok bisa breakout ini, harusnya bisa ke sini sih descending triangle-nya. Itu untuk auto. TP ya mungkin sini dulu 1325, nanti kalau breakout beli lagi. Next ke Pak Joko Suhendro, trims pencerahannya, mau tanya untuk trading plan untuk Wika yang nyangkut sebaiknya atau stop loss, matur nuwun. Untuk analisa Wika sudah saya ada di video tadi ya, bisa cek aja di video tadi. Kalau untuk masalah keputusan jual atau beli, silahkan kembali ke teman-teman sendiri. Mari sama Esa. Pasti menarik ya saham-saham kayak gini tuh. Saya sebenarnya udah mantau Mari itu waktu masih di sini ya. Waktu itu dia diakumulasi terus dan masuk screeningan saya, dan ternyata bener dia meledak Mari ini. Cuman kalau udah sampai segini ya, kalau menurut saya hati-hati aja sih. Karena setahu saya di sini yang mengakumulasi itu si MG, dan ini MG-nya udah mulai distribusi ya hari ini juga. Tuh, tapi kalau misalkan kita lihat dari teknikalnya, ya sekarang dia masih ada di area supportnya nih. Sekitar 290, berhenti tepat di supportnya lah. Hari ini juga koreksi volume kecil sih. Tuh, jadi mungkin kalau menurut saya sih hati-hati aja. Dia juga sudah terlihat ada divergen, mungkin bentar lagi mau koreksi dulu. Kalau pengen masuk bisa di situ. Tapi kalau teman-teman belum mampu trading di saham kayak gini kan, ini ibaratnya baru digoreng ya. Yang sebelumnya sepi kayak gini, nggak ada detak jantungnya atau naik kayak gitu. Kan baru digoreng tuh, hati-hati aja. Kalau teman-teman belum mampu mending jangan. Esa hari ini naik banyak nih. Oh, ternyata nyungsep lagi ya Esa ya. Ini untuk Esa ini juga sudah terjadi bearish divergence juga. Mungkin bentar lagi mau koreksi dulu sih harusnya ya, ngabisin divergennya itu. Tuh. Untuk target koreksi ya mungkin bisa sekitar sini sih, 370 lah. 370 ini bagus harusnya. Tapi kalau 370 jebol bisa ke sini dia 360 sampai terus next ke 344 itu untuk base entry-nya Esa ya. Ini juga baru dapat katalis kalau nggak salah. Esa ini amonia, tapi saya nggak begitu paham juga tuh. Tapi kalau saya lihat sudah terjadi bearish divergence, hati-hati dulu, tunggu koreksi aja. Titip bahas INKP sudah ya di video hari ini Mas Simon Satria. Befik dan film Mr. B, thank you Mas. Lebih baik dihindari aja. Maksudnya kalau misalkan kakak ini belum bisa ngikutin gameplaynya si Mr. B, ya mendingan janganlah. Jangan tanya-tanya saya juga kalau misalkan saya sebutin di sini, nanti malah takutnya malah promosi ya, kayak gitu. Jadi kayak kalau misalkan sudah paham ya silahkan. Tapi kalau misalkan belum mampu ya mendingan jangan. Saham-saham lain juga banyak kok yang bagus-bagus. Tuh. Film juga hari ini ARB, dari kemarin ya ARB. Befik saya nggak tahu. INKP ada di video hari ini, Bro Freddy Quelim, bisa dicek aja. Salam kenal Bro Cuan, harga nikel patokannya Bro India apa Inggris? Kalau saya biasanya pakai yang India, Bro Yoeli Sutiono. Apakah fundamental saham akan mengikuti fundamental di sektoralnya? Kalau menurut saya enggak. Yang namanya fundamental saham itu kan ya biasanya nilai dari suatu saham itu kan. Terus kenapa kok biasanya dibanding-bandingkan sama yang di sektoralnya? Karena ya kalau kita mau bandingin sesuatu tuh harus apple to apple gitu. Maksudnya kalau misalkan saya bandingin apa ya, contoh ya, misalkan Arto Bank Jago itu sekarang kan PBV-nya kalau nggak salah udah tinggi banget ya, dibandingin sama misalkan BMTR yang dia PBV-nya nggak sampai 1 gitu. Itu kan nggak apple to apple gitu, karena ya dia udah beda sektor, beda perusahaan, untuk membandinginnya nggak bisa kayak gitu. Tapi kalau misalkan dibandingin yang satu sektor, kayak misalkan Wijaya Karya sama PTPP, bagusan mana, bisa kita bandingin fundamentalnya, kayak EPS-nya dan lain sebagainya. Jadi kayak apple to apple gitu. Terima kasih Kak Ahmad Zahid, sama-sama. BJR gini nih Mas, hari Senin kemarin masuk 1630. Ya kalau menurut saya besok udah cum date ya, lebih baik di keep sekalian aja. Lumayan dividennya 5%an kalau nggak salah, sekitar 100 rupiah itu, 95 rupiah lah tepatnya tuh. Dan sebenarnya BJBR ini view-nya bagus sih, gara-gara pasarnya baru jelek aja jadi kayak gini nih ya. Dia udah breakout downtrend, kemarin breakout
terus udah konsolidasi. Aturan kalau misalkan dia bisa comeback ke sini ya, dia bisa breakout 1865, jangan pernah dilepas. Kenapa? Karena dia inverted head and shoulder. Ini shoulder kiri, headnya sama calon shoulder kanan. Kalau menurut saya view-nya ke situ sih, ke 1865 ini. Kalau naiknya ya, 1850 lah. Dan kalau breakout, cakep banget nih BJBR ini. Serius. Untuk support ya, sekarang dia juga deket-deket area demand-nya ini. 1445 lah supportnya dia itu. Ini masih cakep sih. Dividennya juga lumayan banget. Bagaimana kita bisa mengetahui suatu saham ada bandarin atau tidak? Dicek aja dalamnya, yang pegang barang siapa. Jadi dicek broker summary, misalkan 1 bulan terakhir, yang pegang barang siapa, tersedia akumulasi atau distribusi. Jangan panjang-panjang lah videonya, kota anak kos gak mampu, kakak. Maaf ya Mas Tony Saputro. Ini juga saya mencoba untuk mempercepat biar gak kelamaan. Tapi jadinya segitu Mas, jadi ya maafkan. Agro kalau nggak salah kemarin di beberapa analisa saya bilang toleransi 1000 ya, toleransi, tapi hari ini dia closing di 995 dan udah doji candlenya. Lebih baik tunggu konfirmasi. Kalau misalkan besok dia hijau, berarti itu patternnya morning star ya, merah doji terus hijau, itu morning star. Harusnya bagus kalau besok hijau, tapi kalau besok merah lebih baik keluar aja karena dia udah jebol 1000 ya. Itu untuk agro. BNBA, ASA. Wah ini chartnya nggak bisa dibaca sih. Saya nggak tahu juga baca kayak gini gimana. Ya kalau misalnya tanya supportnya 1235 ini, dia mantul dari 1235 kan. Dah itu aja. Lebih baik jangan FOMO, jangan masuk ke saham kayak gini. Yang bagus dan lebih aman masih banyak. Tuh, karena saham tuh high risk high return ya. Kalau kita masuk yang risknya tinggi ya udah, dan nggak bisa meminimalisi ya hancur. Tuh, hindari aja lah saham kayak gini. Dia juga hari ini ARB itu. Tapi kalau ditanya supportnya itu deket-deket 1235, nggak tahu tapi mantul apa nggak. ASA cakep nih, dia arahnya masih ke atas ya, tapi sebenarnya sudah mulai terjadi bearish divergence. Untuk RSI semakin turun, tapi harganya semakin naik. Ya mungkin bentar lagi ada jatah koreksi sih harusnya ya. Dan untuk support terdekat itu ada di sekitar, kita pakai candle 15 menit karena candlenya besar-besar. Nah, mungkin di sini nih 1800 itu untuk support kuatnya ASA. Tapi kalau misalkan kita lihat ya sekarang dia udah habis breakout resisten dan sekarang jadi support. Tuh 1910 support terdekat, next ada di 1800. 1750 tuh. Mohon saran 3 saham yang cocok di keep 6 bulan sampai 12 bulan. Kalau saran pertama saya lebih baik perbanyak belajar dulu, biar nanti ketika ada pertanyaan kayak gini bisa dipilih sendiri berdasarkan screening teman-teman sendiri ya, Mas Hoki Fish Adventure itu. Jadi kayak belajar dulu, terus nanti tentukan sendiri mau hold apa 6 bulan sampai 12 bulan. Tapi kalau misalkan ditanya, ya sebenarnya kalau sekarang ya, sektor yang paling aman tuh di IHSG itu cuman banking lah, finance. Tapi sekarang banknya baru pada dihajar nih, yang bikin IHSG kayak gini. Jadi lebih baik ya harus lihat keadaan selalu lah. Tapi nanti kalau udah kondusif, bank bakal menarik sih. Kayak masuk second liner atau blue chipnya itu nggak masalah. Sama-sama Kak Novia. Harum, Bandarmologi Teknikal. Harum jebol 5000 ya. Dia support sebelumnya kan 5000 itu support psikologis. Untuk support terdekat ya nih di 4900 nih, dia udah mantul juga. Tuh. Berarti sekarang resiko kecil ya, 4.900. Next support ada di sekitar sini, 4.800. Jadi kalau 4.900 jebol, dia ke 4.800. Dan kalau misalkan kita lihat, dia masih konsolidasi ini. Menentukan arah galau, dia pengen naik, tapi pasarnya baru jelek gitu. Yang pasti karena ini sekarang udah korelasinya ke nikel ya, lebih baik lihat nikel aja. Tapi kalau sampai jebol 4650 ini lebih baik keluar dulu. Untuk Harum. Kalau bandarmologinya ya ini saya cek yang hari ini aja, hari Selasa ya. Trading hari ini terjadi big distribusi sih. Tuh. Kalau menurut saya lebih aman lihat chart harga nikel aja. Kak, kalau kita beli saham sebelum cumdit dan kita jual lagi setelah exit itu kita tetap dapat dividen gak Kak?
tetap dapat ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ngincar dividen itu cukup punya waktu Cumdit doang. Misalkan Cumdit tanggal 1, kita beli jam 2 siang. Nanti waktu pokoknya kita hold sampai closing. Terus nanti dijual waktu XD itu udah dapat dividen kayak gitu. Ini ya, udah dibantu dijawab Kak Aprilia Gayatri, terima kasih. Pokoknya punya sahamnya waktu Cumdit aja kalau mau dapat dividen. Tapi hati-hati yang namanya dividen trap. Nah, kemarin saya mau bahas itu tapi belum sempat ya bikin kontennya. Mungkin weekend besok saya bikinnya. ISAT BRPT. ISAT ini juga saham gila ini. Pasar jelek naik terus. Yang pasti kemarin dia terakhir bullish penan, udah breakout juga. Untuk support terdekat 6100. Kalau dapat barang di situ harusnya resiko kecil sih. 6100 ini. Tapi ini sekarang dia udah ke sini ya. Udah ke high-nya ini 6400 nih. Ya mungkin bisa nyicil dari 6400 sampai 6100 belinya. Target ya harusnya panjang sih ini kalau penan ini ya. Mungkin bisa ke sini 8000-an ya kalau dari panjang penan ya. Tapi ya lihat aja karena pasar baru jelek, naiknya susah juga dia. Tuh, BRPT. BRPT sebenarnya cakep ini BRPT. Nah, dia kayak baru mencoba membuat penan, tapi saya revisi terus itu garisnya. Nih, sebelumnya kan yang paling besar nih ya. Hijau sama hijau ini. Tuh. Tapi dia semakin mengecil. Tapi yang untuk sekarang support yang mengecil ini dia udah jebol. Kita lihat sendiri ya. Walaupun volumenya kecil, tapi kelihatan dia mencoba kembali tapi tidak bisa. Tuh, jadi mungkin ya sebenarnya dia di area support ini 945 ini kelihatan mantul berkali-kali di sini ya. Kalau misalkan sampai jebol 945 menurut saya bisa ke 885. Itu support selanjutnya ya, di area sini. Tapi kalau masih jebol juga ya bisa nyentuh garis trend yang bawah yang warna hijau ini. Itu untuk BRPT. Dan kalau tanya kapan BRPT naik, kalau menurut saya ini masih oke BRPT pakai bandarmologi. Bisa kedeteksi lah. Dan katanya BRPT itu kebalikan harga minyak. Jadi kalau minyak turun, BRPT bakalan naik. Karena bahan bakunya BRPT itu kan minyak ya. Jadi kalau misalkan bahan bakunya murah ya dia kan bebannya murah gitu. Chen, Bumi, Agi. Chen ini kalau menurut saya ngikutin kan aja sih. Dia ikut-ikut sama yang lain. Oh ini dia naik 8% ya. Udah mantul hari ini. Biasanya ngikutin ISAT atau ngikutin Tebik. Mungkin hari ini ngikutin Tebik ya. Tapi ISAT juga naik. Cakep sih sebenarnya. Dan dia kayaknya all time high ya. Chen ini ya. Ya all time high. Berarti supportnya ada di sekitar 280. Dia sekarang posisi 290. Untuk resistennya di sini 302. 300 lah. Supportnya ada di sekitar 280 sampai 270. Itu untuk Chen itu kalau mau entry bisa di dekat situ. Tapi udah nggak tahu ya, belum kelihatan bearish divergence-nya. Kalau misalkan dia nggak bikin divergence ya cakep sih harusnya. Tuh itu untuk Chen. Dan biasanya katalisnya sama kayak saham-saham nganu ya. Provider itu. Itu untuk Chen. Lalu Bumi hati-hati aja, ini kurang oke sih baca teknikalnya kalau bentuknya kayak gini. Dia sebenarnya di area low risk ya, di sini 59 ini. Dekat banget sama support kuatnya, support kuat 50. Pokoknya support kuatnya ini area sini. 59 sampai 55. Kelihatan chartnya mirip sama Adaro nih, baru konsol di sini nih. Karena memang harga batubara belum naik lagi, tapi masih uptrend. Yang angkat biasanya nanti ketika harga batubara naik, Bumi juga naik gitu. Kalau sekarang sebenarnya low resiko sampai 55 ya. Cuman hati-hati stop loss perlu karena kok nyangkut di 50 PR itu. Agi ini udah mulai mantul ya. Di support bawah ini. Cuman PR-nya adalah ya kalau misalkan dia jebol yang hijau ini ya, ini kan descending triangle. Kalau misalkan dia jebol yang biru harusnya bisa naik. Target ke sini nih kalau naik 1240. Tapi kalau jebol yang hijau ya dia bisa turun lagi, bisa sampai 800. Tuh.
Agak serem sih ini Agi, ini geraknya liar. Telaten sekali jawab pertanyaan followers. Terima kasih, sama-sama Kak Sandi. Dan sebenarnya saya jawab tuh udah dari dulu ya. Cuman kalau dulu saya balas pakai komen satu-satu. Tapi karena sudah semakin banyak. Tapi saya senang ya teman-teman antusias pada tanya juga. Tuh, jadi saya bikin konten kayak gini aja biar jawabnya enak. Nanya Om, gimana cara narik Vibo extension ya? Apakah ada golden pocket untuk extensionnya Trims? Kalau repo ya mungkin bisa cek di Google aja kayak saham repo itu apa aja, atau misalkan ABCD repo atau enggak ya gitu, searching di Google untuk yang repo ini. Kalau Vibo extension ya bisa tarik dari swing, pakai apa ya, misalkan pakai ISAT. Saya juga sebenarnya belum begitu ahli pakai extension ya, ini kurang enak sih tariannya enggak tuh. Kita coba pakai apa ya, PPF kali. Nah, kalau pakai extension ya kita cari swing high sama swing low. Bedanya sama retracement ya. Kalau retracement kan cari diskonnya dari suatu swing low atau suatu swing high. Kalau misalkan swing low ya cari diskonan ke atas. Kalau swing high cari diskonan ke bawah. Itu kalau retracement. Kalau extension ya kita cari resisten di atas. Tuh. Nah, ini kayak gini ya cara nariknya. Jadi cari swing high terus swing low, terus udah tinggal dilihat nanti dia bakalan kemana nih setelah pantulan ini. Target-targetnya. Kelihatan juga lumayan di respect ini sama Fibonacci extensionnya. Hari ini juga mantul dari situ ya. Jadi gitu ya cara narik Fibonacci-nya. Yang pasti cari aja swing high sama swing low. MTK MTEK ini nganu ya, BMTR-nya SCMA. Kalau BMTR itu kan induknya MNCN. Nah, kalau MTEK ini induknya SCMA. View-nya lumayan serem sih sebenarnya. Dia ada terjadi bearish divergence ya dari lama ini, di arahnya ke bawah terus, tapi harganya naik terus. Artinya tren sudah semakin melemah. Ini calon-calon double top tapi belum terjadi. Yang pasti kalau dia sampai breakout 2280 bahaya. Mungkin bisa ke 2000. Tuh ya. Support terdekat di 2160. Kalau masih jebol ya harusnya 2000. Support psikologis tuh. Kalau mau aman banget ya bisa nunggu di 2000. Tapi nggak tahu juga dijemput apa enggak ya di situ ya. Untuk fundamental mungkin nggak saya cekin ya. Saya cek teknikal dulu aja biar nggak kelamaan. Tuh. Jangka menengah ya lihat tren aja. Selama tren nggak patah ya nggak masalah sih. Cuman kelihatan baru digoreng juga ya. Sebelumnya candlenya jelek-jelek, tiba-tiba rally kayak gini. Tuh di all time high juga bisa pakai moving average, tapi hati-hati aja. Udah mulai kelihatan divergennya. Dibuat timelinenya, mohon maaf kalau untuk yang netizen bertanya cuan-cuan saham menjawab, saya nggak bisa buat timeline ya. Kalau buat timeline banyak banget nih Kak Anggi Chen. Ini misalkan saya tulis menit segini pertanyaannya ini, wah itu bisa banyak banget nanti timelinenya. Siap, thank you juga Kak Lintang-Lintang, semoga sukses juga. WSKT sudah saya bahas ya tadi di video analisa teknikal pada dermologi. Kalau mantul ya pasti bakal ada pantulan. Cuman kalau kembali uptrend saya nggak tahu juga. Cuman yang saya tahu siklusnya konstruksi itu biasanya akhir tahun. Nanti mulai kuartal ketiga menuju keempat tuh dia biasanya rally di situ karena kontrak-kontrak tuh pada ditekan di situ. Tuh. Siap. Thank you Mas Hartono Darmawan. Telkom sudah saya bahas tadi ya, bisa cek di video tadi. Kursus saham seperti pemula seperti saya. Wah, kalau kursus saham belum sih, cuman kalau misalkan mau konsultasi bisa tinggal cek aja video konsultasi di home-nya YouTube Cuan-Cuan Saham ya. Tuh, nanti tinggal kalau misalkan sudah paham bisa kontak via DM Instagram. Tuh, Pak Agung. BMRI kapan ke angka 6.700? Nah, kalau pertanyaan kayak gini saya juga nggak tahu ya. Karena yang tahu cuman Bandar dan Tuhan ya. Jadi tugas kita ya cuman tahu di mana angka yang bagus buat entry, resikonya bagus, udah kita tinggal nunggu aja. Nanti kalau pasar bagus dia bakalan keangkat gitu. Tugas kita cuma bisa pasang posisi. Kalau kira-kira kapan ke sini saya nggak tahu juga kapan waktunya.
makin serak di channel ini, maju terus Mas Nganu. Ini saya dapat paraban nih, dapat panggilan dari Kak Dermawan Ida ini, jadi Mas Nganu. KLBF, oke. Mas Dermawan, oh ya Dermawan Ida, Mas atau Mbak Kak aja lah ya. KLBF ini sebenarnya menarik sekali ya. Ini kayak kalau misalkan kita ingat kemarin waktu saham-saham vaksin pada terbang, dia nggak terbang sendiri. Katalisnya bagus banget, vaksin-vaksinan KLBF ini. Tapi dia masih sideways saja, bahkan cenderung downtrend dari 2015. Tapi nanti kalau misalkan ini fase sideways-nya kelar ya. Ini biasanya kalau sideways gini kita bisa pakai dari fastbook aja. Mungkin sekitar sini lah. Nah, gini fase sideways-nya dia. Kalau dia bisa breakout ke atas harusnya cakep banget ini KLBF. Karena dia punya segudang katalis lah untuk keadaan pandemi kayak gini nih. Ini juga kemarin calon-calon inverted head and shoulder ya. Shoulder kiri, head, shoulder kanan. Tapi gagal. Tuh karena pasarnya jelek banget. Tapi kalau bisa breakout cakep banget ini harusnya. Dan kalau nggak saya lihat udah diakumulasi terus KLBF ini. Untuk teknikalnya ya support ada di sini 1430. Target breakout 1630. Kalau breakout 1630, keep, jangan dilepas. Mantap Mas Nganu, thanks konsistensi analisanya, maju terus. Siap, terima kasih Kak Dermawan Ida. Sama-sama Kak Juan Luke, sama-sama Kak Candi. Siap, terima kasih Pak Agus, semoga bermanfaat ya. Sama-sama. Ini banyak yang balas ya, nggak apa-apa. Saya juga senang kalau misalkan cuan-cuan saham ini bisa jadi komunitas trading yang sehat ya. Jadi kalau ada yang komen, ada yang membalasin juga nggak apa-apa. Diskusi aja sesama subscriber. Di sini siapa tahu bisa menemukan jawaban gitu. Mas tolong aku pengen beli, gimana bisa untung? Aku macam trauma Mas 10 juta ludes. Ini pada dijawabin ya. Main di gorengan aja biar tambah ludes tuh duit sama Mas Nazam Nudin. Ini sarkasme ya. Nyangkut aku jual dulu. Ya, ini saran yang bagus ya. Titik Maria. Ini juga Bun Putri Dian. Jadi intinya adalah sesuaikan dengan kemampuan diri sendiri. Kalau belum mampu masuk di saham gorengan atau second liner, ya jangan sekali-sekali coba. Itu resikonya gede sekali. Masuk aja ke saham-saham yang fundamentalnya bagus, yang aman. Tapi kalau misalkan udah mampu masuk ke second liner atau gorengan ya silahkan juga. Jadi kalau saran saya sih lebih baik ya sebelum kita investasi duit, kita investasi ilmu dulu. Pahami saham itu apa, gimana cara menganalisa dan lain sebagainya. Kalau udah baru mulai investasi duit. WSKT sudah saya analisa ya. Untuk baca ini sebenarnya kayak ada sesuatu di balik baca ini sih. Kalau nggak salah ya, baca ini yang sama bank ini kayak bau-bau OVO gitu, tapi nggak tahu juga saya. Pokoknya untuk support di 450 support kuatnya. Sekarang baru di area konsolidasi lah sampai sini, sampai 500-an ini. Tuh, kelihatan tapi udah mulai mantul ya dari 450 ini. Lumayan oke. Resikonya tapi masih cukup besar ya. Kalau kita tarik dari 470 ke 450. Oh, standar ternyata ya. Cuman 4%. Jadi kalau misalkan teman-teman mau entry ya silakan juga pasang stop loss di bawah 450. Yang pasti keputusan jual beli balik ke teman-teman sendiri dan ya itulah. Stop loss jangan lupa kalau saham kayak gini. Halo Mas, cara untuk tampilan Fibonacci, grafik RSI dan garis moving average trading view itu gimana ya Mas? Tolong dibantu ya, soalnya saya nggak pernah pakai trading view. Oke, sama-sama Mas Timothy Frederick. Untuk Fibonacci bisa pakai yang ini. Menu di sini nih, ini Fibonacci. Klik ini peralatan Gann Fibonacci ini, terus retracement. Nah, nanti setelah itu tinggal tarik aja. Misalkan gini. Nah, itu kayak gini. Tapi kalau misalkan tadi itu untuk Fibonacci ya. Jadi di menu yang ini Fibonacci dan Gann retracement bisa cari sendiri. Grafik RSI dan moving average pakainya indikator. Indikator klik, terus RSI, nanti tinggal dipakai relative strength index ini ya, yang RSI ini, sama moving average.
Nah, ini moving average simple ya. Misalkan mau pakai yang ini atau mau yang eksponensial, EMA dan lain sebagainya bebas. Ini tinggal dipasang aja, nanti disesuaikan. Cuman kalau misalkan trading view-nya gratis, kalau nggak salah indikator tuh cuman bisa 4 apa ya. Ini kayak saya makanya saya pakai Stockbit sama trading view, karena kalau trading view saya cuman pakai volume sama RSI. Kadang pakai VWAP sama Bollinger Band. Tapi sering tak offin sih ini. Yang pasti volume sama RSI kalau buat trading view. Kalau yang moving average ini saya pakai Stockbit Pro ya. Ini masa kayak promosi padahal nggak di endorse. Semoga segera di endorse lah ya. Itu ya, carinya di indikator kalau yang indikator-indikator. Nah, ini udah dibantu juga sama Bro Dede Komor ya. Thank you. Siap, terima kasih Kak Hartono. Thank you Kak Didi. Sama-sama Kak Daniel. BTPS sudah ya beberapa hari yang lalu, 2 hari kalau nggak kemarin saya analisa BTPS. Itu agak bahaya kalau menurut saya BTPS itu. Ini maaf ya Mas Dwi Panji Laksono belum sempat bikin kontennya. Insya Allah weekend inilah, besok Sabtu saya bikinin yang acara mendapatkan dividen, basicnya sama tentang apa itu dividen trap dan harus dihindari. Kemarin rencana mau kemarin Sabtu tapi belum sempat bikinnya. Jadi ya maaf, saya segerakan. Thank you Mas Dwi Panji. Batu Pak Haji ya, kadang saya serak-serak ya. Kalau bikin analisa teknikal nggak pakai minum soalnya. Cara lihat bandar di PC website apa ya yang bisa diakses dan gratis. Kalau mau yang gratis, jelas pakai broker summary. Jadi buka di OLT-nya masing-masing, misalkan pakai sekuritas apa, nanti cek aja broker summary, saham apa, tanggal berapa gitu. Nanti tinggal dicek apakah akumulasi atau distribusi. Itu kalau mau yang gratis ya, dan di PC. Kalau yang berbayar mungkin bisa pakai Stockbit ini. Penjelasan sangat jernih dan terpercaya untuk panduan trading. Maju terus cuan-cuan saham. Terima kasih Kak Yusuf Ongko Wijoyo. Semoga bermanfaat ya. MTK udah tadi. Kak Joe Semin. Telkom secara mendalam. Ya kalau dari teknikal sudah saya bahas di video hari ini. Hari Selasa ya teknikalnya. Kalau untuk kedepannya sebenarnya prospeknya masih gede banget ya, mengingat Telkom itu sebenarnya salah satu saham yang katalisnya bagus waktu pandemi kemarin. Semua orang jadi butuh internet, yang sebelumnya internet itu cuma buat senang-senang, karena pandemi jadi kebutuhan gitu, entah buat sekolah, entah buat kerja dan lain sebagainya. Itu terus juga ada katalis mau dapat 5G, dan saya yakin dia pasti dapat sih kalau Telkom itu. Cuman ya karena pasarnya baru jelek aja. Overall kalau buat ke depan menurut saya Telkom itu masih bagus banget. Apalagi kemarin dia habis koreksi dalam ya Telkom itu. Sama-sama Kak Retno, sukses juga. Siap. Tits agak loyo ya, teknikalnya juga kurang oke. Yang pasti lihat harga komoditas saja. Terima kasih Kak Elvano, semoga berkah juga. Enakan mie rebus Mas Cuan, pakai telur 2 disantap pas hujan. Lebih indah lagi sambil dengerin analisa cuan-cuan saham. Mantap, itu memang hujan-hujan makan mie rebus sama telur tuh gak ada lawannya. Thank you Mas Alek, subscriber setia. Hadir Mas, siap Mas Harto. Harum sama Sril, Harum udah tadi ya. Sril mungkin hati-hati dengan apa ya namanya value trap. Kalau misalkan kita cek PBV-nya pasti udah, wah ini saham murah, tapi hati-hati aja. Karena Sril ini jarang dia geraknya. Dan kalau misalnya kita lihat dia ada jebol support nih 183, sekarang dia di 182. Mungkin bisa kesini dia, area 175 itu untuk Sril. Dia nggak pernah bagi dividennya, pembagiannya kecil banget juga. Jadi kayak untung tuh buat dia sendiri. Sebenarnya bagus sih. Jadi perusahaannya semakin besar ya, kasnya juga semakin sehat dan lain sebagainya. Cuman dia untuk yang hold sekarang kayak nggak dapat apa-apa gitu. Cuman mungkin ini suatu saat kalau misalkan Sril ini udah besar sekali ya, dia setiap untung buat modal, untung buat modal. Nanti ketika dia valuasinya nilainya udah besar sekali, itu saya yakin Sril ini bakalan terbang sih. Harusnya kayak gitu. Gak tahu juga tapi. Untuk sekarang ya dia support ada di sekitar sinilah 170-an itu supportnya Sril. Pegas sudah ya di video kemarin atau lusa, bisa dicek, masih bisa dipakai itu. Buy BBRI potensi masih up 8-10%. Ya benar ya, sebenarnya pasti ada potensi ke atas lah untuk saham fundamental bagus.
tinggal kita masuk di level yang bagus saja buat pakai teknikalnya. Karena fundamental itu juga berpengaruh ya, nggak cuma teknikal doang. BRI potensi arah, amin. Ini BRI arah ini IHSG bisa naik 5% ini. FIMP itu kurang liquid ya. Wah, ini skip aja. Serius, jangan coba-cobalah saham kayak gini. Kok bisa 9% ya dia ya? Candle daily padahal. Nggak tau lah, ini benar-benar nggak bisa dibaca ini. Skip aja kalau misalkan belum mampu. Tuh, cari saham yang lebih bagus. Film hari ini ARB, nggak saya cek ya. Itu teknikal pun dilukis sama Bro VVIP, Mr. VVIP ya. Jadi kayak bukan gara-gara partisipasi publik. Hindari aja saham-saham kayak gitu kalau belum bisa mainnya. Kalau udah bisa mainnya, pasti nggak bakalan tanya. Masnya pernah jadi bandar? Alhamdulillah belum. Kalau misalkan udah, kayaknya saya nggak bikin YouTube ini karena saya udah jadi orang-orang duit banyak itu bandar. Tapi ya tergantung ya bandar emiten apa. Kalau emiten gorengan ya duit nggak perlu banyak-banyak lah. Mantap cuan-cuan saham. Sukses selalu, rezeki lancar. Terima kasih Kak Hendriksan, semoga juga doa baiknya balik juga ya. Terima kasih Kak Agus Arya, sehat juga. Siap. BBCA BRI, nah itu sudah saya bahas di video hari ini ya, bisa cek video hari ini aja. MDKA BRPT udah ya. MDKA harusnya lihat harga emas aja sih. Tinggal dicek harga emasnya. Sekarang di support kuatnya dia 2140. Tuh, kalau misalkan dia jebol sini ya, jebol 2100 ini bisa ke 2000 dia. Dan biasanya ini kebalikannya saham. Kalau misalkan saham baru naik, MDKA biasanya turun karena emas turun. Tapi kalau saham baru turun, MDKA biasanya naik karena emas naik. Yang pasti saham komoditas, lihat harga komoditasnya aja. Pegas, bisa cek video 2 hari yang lalu ya. Masih bisa digunakan tuh. WLTJ dan Link. WLTJ. Ini dia terjadi bullish divergence ya. Harusnya bentar lagi mantul sih. Kalau menurut saya ini consumer goods ini tinggal menunggu momentum aja buat naik semua, karena udah kelihatan semakin downtrendnya tuh semakin lemah tuh untuk LTJ. Area bagus entry ya di sini, supportnya 1500 lah, itu base entry-nya dia. Target mungkin ke sini 1675 nih. Link ini kalau nggak salah punya Sinarmas ya. Dan Sinarmas di dalamnya baru pada crash itu, rebutan warisan ya, suatu yang wajar ya. Lebih baik hindari dulu aja, karena nanti kalau misalkan tiba-tiba kurang bagus beritanya, biasanya satu holding bisa kebanting semua itu. Nih, Buy Technical sebenarnya oke banget sih, dia masih strong uptrend ini. Support klasik ya area 3100 tuh. Kalau mau yang lebih dekat ya sekitar sini 3300 itu support ya. Next 3100, next 3000 itu support psikologis. Kalbe udah ya tadi ya. Semoga subscribernya tembus 10k om. Amin. Terima kasih Kak Marcelo. Semoga rezekinya lancar juga. HMSP, menurut Masnya gimana Mas? Thanks. Gimana ya? Ya itu consumer goods sih. Jadi kayak pasti barang-barang itu dipakai setiap hari gitu. Cuman tinggal bersaingnya aja. Dan kalau banyak orang bilang, pertama ya karena sensitivitas rokok tuh sama harga sih, kayak cukai gitu kan. Makanya kenapa setiap cukai rokok naik, HMSP pasti turun kan, kayak gitu. Terus juga dia juga kalau saya lihat udah tidak ingin, perusahaan itu udah matang. Kenapa? Karena dia setiap bagi dividen tuh lebih dari 90%. Jadi dia udah nggak mau menahan laba untuk pertumbuhan, tuh udah nggak mau. Jadi setiap ada untung, bagi semua kayak gitu. Tentu HMSP. Cuman ya kalau Buy Technical ya sekarang sebenarnya udah murah ya. Dia udah downtrend jauh HMSP ini. Dividennya juga lumayan, sektornya juga stabil, tapi ya itulah, dia juga termasuk bukan rokok yang murah. Dulu saya kan juga ngerokok juga nih. Dulu pakai HMSP, tapi karena kok lumayan juga harganya, jadi saya pilih yang lain nih sekarang nih. Tuh. Untuk HMSP sih kayak bisnis yang udah mau terbenam lah harusnya.
Tapi kalau misalkan dia bisa inovasi, entah ke rokok digital, rokok elektrik gitu ya, yang vape itu bakal menarik banget sih itu HMSP. Serius, kita tunggu aja update dari HMSP. Cuman kalau dari dalamnya ya, udah ada yang beli besar di sini nih. Harusnya ada sesuatu yang bakal terjadi sih. Tapi kita tunggu konfirmasinya aja. Suka banget dengan cara penyampaian analisanya, jelas banget. Terima kasih Kak Sri Purwaning sih. Coba saham gorengan dong sekali. Apa ya, sebenarnya saya pun juga kalau stock universe saya itu lebih banyak gorengan dan second liner. Saya kurang suka masuk ke saham blue chip tuh. Kenapa? Karena spreadnya kecil, naik cuma 2%, 3% gitu. Saya lebih suka di saham gorengan dan second liner. Kenapa? Karena saya merasa saya sudah mampu gitu. Takutnya kalau saya bahas gorengan di sini ada teman-teman yang belum paham, coba-coba, wah itu yang bahaya sih di situ. Jadi mungkin untuk deket-deket ini nggak dulu ya saham gorengan, lain kali aja. Saya lebih suka saham-saham kayak gini lah. Setidaknya kalau second liner yang resikonya oke juga. Ya, kayaknya IHSG nggak kuat nanjak nih ya. Nah, bener nih Kak Freddy Quelim. Nggak usah FOMO, sesuai dengan kemampuan dan fakta IHSG. Bandar bisa suka-suka, bener banget. Java di swing 3 bulan, oke. Baik. Ya sebenarnya kalau untuk Java itu kan dia kan poultry ya, ayam-ayaman. Biasanya kalau mau lebaran ini harganya naik. Cuman ya kalau nggak salah udah terjadi divergent juga untuk Java ini. Kalau misalkan dia nggak bisa nge-break divergentnya ya harusnya bakal koreksi ini ya. RSI turun tapi harganya naik. Mungkin menuju koreksi, base entry 2000. Tapi arah masih ke atas ya harusnya. Analisa saham syariah di bawah 400 perak itu banyak ya Mas Cah Katrok. Jadi mungkin bisa di list aja apa aja sahamnya, nanti bisa saya cekin. Hari ini lesu, bener banget kemarin ya itu ya. Dari total portofolio floating minus 7%. Kira-kira baiknya gimana Om dengan menyikapi market saat ini? Mas Putra Zaki. Bener ya ini Mas Heri Kusmiranto bantu jawab. Tetap tenang, jaga psikologis tetap stabil. Keluar aja dulu mending ke 100%. Nah itu sebenarnya masukan kayak gini tuh semua ada bagus ada jeleknya ya. Nih Mas Nos ini juga bagus, keluar dulu mending cash 100% ketika udah mulai rame sentimen plus trennya jelas baru masuk atau serok dikit-dikit blue chip. Bagus juga sarannya dua orang ini, Mas Heri Kusmiranto sama Mas Nos. Cuman kalau menurut saya batasi resikonya. Maksudnya kayak misalkan contoh modelnya Kak Putra Zaki itu 10 juta. Kalau dia minus 7%, berarti kan dia minus 700 ribu. Bisa nggak menerima minus 700 ribu itu? Kalau minus 700 ribu Mas Putra Zaki ini udah nggak bisa tidur, terus badan panas dingin, mules-mules, ya lebih baik cut loss dulu aja. Nanti cari momentum yang bagus baru entry lagi. Tapi kalau misalkan nggak masalah dengan minus 7% portofolionya, ya nggak masalah. Yang pasti itu, ini saran bisa dipakai semua, tapi yang lebih penting jaga resikonya. Kalau misalkan mentok di 8%, ya udah. Kalau udah lewat 8%, cut loss gitu. WSKT udah saya bahas ya di video hari ini. Ya bener, rupiah ini turun, jadi makanya asing pada keluar ya, karena dolarnya menguat. Popeye pun tenggelam Mas kalau badai IHSG kayak gini. Year to day hampir min 2 digit. Ya itu ya sedih juga rasanya. Kayak banting terus. Nggak tau lah ini IHSG kemana. Kalau amannya tunggu stabil dulu sih. ASA, BNPA, CTRA. CTRA udah saya bahas di konten 2 hari yang lalu, bisa dicek aja. ASA tadi udah, BNPA. Nah ini tadi juga udah ya BNPA. Udah semua ya Kak Steven Alec, bisa cek tadi. Besok giliran IHSG yang ARB, wah serem banget itu. Itu kalau udah 5% aja dari trading halt ya, itu di pasarnya dipending kalau udah turun 5%. Ketawa gara-gara komentar di awal IHSG. Ya hiburan lah ya, di dalam kesengsaraan kemarin. Beli ACE Hardware ya, ACE Hardware udah lumayan menarik sih. Kalau untuk melihat grafik di Google pakai apa ya? Saya biasanya pakai TradingView sama Stockbit, tapi pakai investing bisa juga, bebas. Please Mas, BBRI sama Antam minta tolong di cross check ya Mas, saya ngikutin saran Masnya dari kemarin. BBRI sudah saya bahas dari hari ini. Antam ya sebenarnya dia nggak kemana-mana. Nih masih sama analisanya karena dia belum bergerak gitu loh.
Kemarin memang waktu dia sini udah breakout, udah menarik, tapi ternyata harga nikel jelek, pasar juga jelek, akhirnya turun lagi. Sebenarnya untuk Antam ini batas toleransinya 2000. Kalau dia 2000 jebol, lebih baik keluar. Dan kelihatan ini sebenarnya dia patternnya descending triangle ya. Kalau breakoutnya ke atas bakalan cakep harusnya. Tuh. Saya ngikutin saran masnya dari kemarin-kemarin. Saya selalu pesan ya, Mas Ahmad Syahid, untuk punya trading plan sendiri-sendiri. Saya menganalisa kalau Mas pengen masuk harus punya trading plan-nya. Jadi jangan asal ngikutin saran kemarin-kemarin, itu PR kalau misalkan nyangkut akhirnya bingung kan, dan akhirnya tanya gitu. Jadi kayak walaupun saya menganalisa saham potensial, saya menganalisa saham ini kayak gitu ya, teman-teman harus punya analisa dan trading plan-nya juga. Bang, tips screening saham yang mau naik dong, terima kasih. Yang mau naik mungkin bisa dari sektornya dulu. Kayak sektor yang baru bagus apa nih sekarang. Kayak misalkan contoh, misalkan ya, sekarang ini mau lebaran ya berarti retail sama ayam-ayaman. Nah, di screening dari situ masuk kan saham-sahamnya. Habis itu tinggal cek teknikal sama bandarmologinya, cari yang posisinya bagus terus entry gitu. Jadi kalau saya biasanya top down-nya dari sektornya. Cevin hindari dulu aja, itu baru digoreng itu. KLBF udah ya, tadi saya bahas. Ada kemungkinan big crash, WB udah keluar pasar dan alasannya rasional banget. Saya belum tahu info ini dan ya bisa juga terjadi ya, besok kita lihat aja. Yang penting punya trading plan sendiri-sendiri. Terima kasih Kak Yusuf. Semangat juga. Ini udah ya 2 kali komen. Berdarah-darah Mas, ya ISG merah itu. Mas, kalau niat awalnya buat investasi seperti Bank BRI, kapan saat yang tepat untuk average down ya? Punya harga average 4.500. Terima kasih. Sebenarnya kalau investasi ya pertama berarti jelas jangka panjang ya. Dan kalau mungkin enaknya ya kalau misalkan nggak beli sekali besar, bisa beli nyicil per bulan gitu. Misalkan setiap tanggal sekian, itu namanya dollar cost averaging. Dan mungkin budgetnya ketika dia turun belinya lebih banyak. Misalkan ketika dia harga 4.500 beli 1 lot, setiap bulan 1 lot. Tapi kalau dia turun sampai 4.000 beli 5 lot, misalkan kayak gitu. Tuh. Untuk support BRI sekarang saya masih ingat ini. Dia di 4180-an tuh Fibonacci 0,618. Kalau jebol next ke 4.000. Jadi 2 angka itu bisa mulai nyicil lah di situ. Yakin tadi siang banyak yang menangis karena merugi, termasuk saya. Saya pun juga kemarin juga ada yang kena cut loss ya. Saya kena stop loss saya, lumayan juga. Ya suatu yang wajar lah, trading itu. Cut loss rugi itu biasa. Lagi ngelangsingin porto dulu, bagus. KRNA mulai pegang cash sama nunggu keadaan. Adro Telkom mudah ya. Kita ke Adaro. Nah, Adaro ini baru disupport kuatnya sih ini dia. Volume kecil koreksi hari ini. Harusnya masih bagus ini, dia masih konsol terus. Kalau misalkan sampai jebol bahaya. Kenapa? Ini ada head and shoulder kiri, head, shoulder kanan. Tapi selama dia nggak jebol, toleransi 1100 lah. Kalau dia nggak jebol 1150 deh. Kalau dia udah jebol 1150 mending exit dulu. Ini sebenarnya arah batu bara ini masih ke atas kok. Cuman gara-gara pasarnya jelek aja baru kayak gini. Koreksinya volume kecil-kecil ini, Adaro ini. Masuk prediksinya cuma kecepatan. Ya itulah. Ambruk ISG saham-saham pada melorot ya. Itu ya. Insight Pegas sama-sama Bro Nicholas, ini subscriber setia juga ya. 1 jam yang worth it. ISG mungkin kan cup handle kayak si Pak itu. Cup handle kebalik itu sob. Ya. Untuk pembalikannya bisa cup handle juga ya. Nggak tahu juga. Kalau saya lebih untuk saat ini masih skenario penan untuk saat ini. Tapi kalau penan udah jebol nanti saya bikin skenario baru. MPPA, trik untuk menangkap peluang seperti saham MPPA. Jelas, triknya belajar. Jadi kayak belajar teknikal, belajar bandarmologi, cari aplikasi-aplikasi yang membantu screening kayak gitu. Pasti bisa kedetek kok saham-saham kayak gitu tuh. Kayak Mari tuh saya ngedetek dari harga 100 itu. Sekarang udah 200 sekian itu. Tuh jadi tips and triknya belajar dulu aja. Perdalam ilmu baru mulai investasi duit. Meskipun pengen invest kalau lihat yang hijau-hijau seger lah ya, tapi ini merah terus lama. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman investor mungkin solusinya bisa uninstall RTI, uninstall ULT dah. Nah, tunggu tahun depan lah. Bang, ada channel cuan-cuan kripto gak bang? Nah, ini nih.
pada mulai pindah ke kripto ya. Saya pun juga mulai ngelirik, tapi saya belum mulai masuk ya. Dan sebenarnya ilmunya sama-sama pakai teknikal. Mungkin nanti suatu saat lah ya. Kalau misalkan saya bahas kripto, mungkin saya nanti ganti nama, bukan cuan-cuan saham lagi, tapi cuan-cuan trading. Tapi kita lihat dulu aja, karena saya pun belum masuk ke kripto. Terima kasih Mas Abdul Aziz. Waktunya serok kah? Lebih baik tunggu bottoming dulu sih. Kalau menurut saya. Festival ARB. Ya, ini benar saran Mas Ibu-ibu ini. Pantau terus saham yang cepat mantul dan bannernya masih di atas. Benar, terus cari yang koreksinya volume kecil. Biasanya pantulannya cepat. Bisa turun di bawah 4.000? Bisa, tapi nggak tahu juga ya bakalan terjadi apa enggak. Karena ya, kalau tanya kemungkinan ya jelas bisa. Orangnya tanya kemarin 2020 juga dia tembus 4.000. Tuh, yang pasti 4.000 bakal jadi support kuat banget untuk BBRI itu. Kemarin agak lega minus berkurang, hari ini dalam lagi ya. Harus bersabar kita kawan-kawan. Mau average down harum malah drop, aduh. Rumus average down kaum, jika kita punya saham A di harga 100 banyak 10 lot. Kalau saya sih karena saya trading ya, saya nggak average down. Kalau teman-teman investasi mungkin bisa average down ya. Kalau udah lebih dari 10% kalau menurut saya. Karena kalau masih di bawah 10%, kalau masih minusnya di bawah 10% itu ya bukan average down itu. Tapi kalau udah di bawah 10% bisa mulai masuk gitu. Cuman kalau trading money management saya biasanya masuknya nyicil gitu. Kayak misalkan contoh ya, support harga 1.900-800. Nyicil di 1.000 masuk 20%, 900 masuk 30%, 800 masuk 50%. Habis itu baru pasang stop loss. Bisa average-nya bagus. Tapi kalau trading saya nggak pernah average down. Kalau keluar dari stop loss ya cut loss. BPTN udah saya bahas ya kemarin. Ya sebenarnya oke juga sih. Saham lapis 2 gak begitu pengaruh sama IHSG. Cuman yang perlu diingat sebenarnya saham lapis 2 itu lebih volatile gitu. Jadi kalau IHSG yang jelek, saham lapis 2 bakal lebih jelek. Tugas kita sebenarnya simpel. IHSG itu ibaratkan rata-rata kelas ya. Kita cuman perlu cari anak yang terbaik di dalam kelas itu gitu. Jadi kayak kalau misalkan kita bisa menemukan ya tetap bakalan ada yang hijau. Suaranya enak pol kayak penyiar radio. Kemarin padahal ada yang bilang suara saya bikin mules tuh. Ya semoga ini yang bener lah ya. Suaranya enak pol. Thank you Mas Hengki. Hari yang melelahkan ya, terkocak-kocak psikologis ya. Ini kemarin hari Senin tuh waktu IHSG drop banyak tuh. Arto ya benar tuh, dimiliki orang-orang brilian. Bahkan sekarang ownernya udah masuk 10 orang terkaya di Indonesia itu. Makasih penjelasannya. Kalau Akra gimana peluangnya? Akra supportnya dia udah jebol trennya ya. Garis warna merah ini kan uptrend channelnya dia. Untuk support ya mungkin di area sini nih. 3.000 dulu lah support psikologis tuh 3.000. Tuh, kalau misalkan naik atau enggak ikuti harga minyak, cek harga minyak aja. Nanti yang ngangkat Akra tuh harga minyak itu. Saran sekuritas yang bagus buat fast trading apa ya? Soalnya pakai XC kadang lag padahal sinyal oke banget. Kalau banyak yang bilang ya, yang oke untuk intraday itu katanya YP, Mirai Asset itu. Tapi saya nggak pakai juga. Saya pakainya Indo Premier sama Sukor. Lumayan oke juga, tapi kadang nge-lag sih iPod sama Sukor itu. Kalau orang-orang bilang katanya pada YP. Tapi saya nggak tahu juga. Ini bukan endorse ya, karena saya belum di-endorse juga ya. Semoga segera ada yang meng-endorse lah. INKP sudah saya bahas ya video tadi. WSKT sudah, GGRM udah kemarin minggu, BBCA udah tadi. Baiknya saya jual saat ini dan belikan saham WSKT. Saya tidak pernah menjawab keputusan jual beli. Selalu saya tekankan, keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri. Saya cuma menganalisa, kasih level-level di mana resiko itu kecil, tapi kalau jebol ya sudah exit gitu. Keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri. Sami-sami Mas Herto. Pakuan cocok buat investasi Mas. Kalau menurut saya, kalau kita investasi ya masuk sektor yang aman aja. Dan sektor yang aman kalau belum bisa mencari saham-saham yang value-nya yang under value ya, lebih baik masuk ke sektor yang aman aja. Dan paling aman ya bank itu. Finance banking. Arah pergerakannya gimana? Kalau saya lihat mulai sideways karena dia jebol uptrendnya. Tujuan invest belinya waktu minggu-minggu kemarin.
Ya ini berarti disesuaikan strategi investnya gimana. Kalau misalkan strategi investnya sekali beli, ya udah tinggal dinikmati, nggak punya duit. Tapi kalau strategi investnya misalkan nabung tiap bulan, ya bisa juga kayak gitu. Jadi kayak ketika mau melakukan suatu trading atau investasi itu dibikin plannya dulu di awal. Saya mau investasi berapa lama, strateginya gimana, sahamnya apa gitu. Adaro udah, Asa udah, Demas masih dalam Darvasbox-nya. Nih, selama dia belum bisa breakout garis kuning ini, dia nggak kemana-mana sih. Cuman kalau dilihat ya ini dividennya menarik banget. BPN ini tadi udah saya bahas ya di video tadi hari ini. Antam udah, anti skip iklan, masukkan anti skip iklan suaranya. Ya ini terima kasih banget ya Mas Yuga Marulan. Ini the true definition of support gratis tapi sangat berarti gitu. Anti skip iklan itu. Semangat terus ya Bang, walaupun ya ISG ngajak bercanda. Ya terima kasih, semangat juga Kak Sri Dila. Masih Mas Anisanya, maju terus dan sukses bersama CCS. Udah kayak slogan ya, maju dan sukses bersama CCS. Sementara nggak ada yang saya tanyakan, cek bingung rodok gelo karo ISG nih. Ya kalau belum mampu lebih baik direhatin. Kayak apa ya, kita jaga psikologis dulu aja. Nanti kalau udah sehat baru masuk lagi. Tebik udah ya, hari ini saya bahas juga. Tuh, cek video hari ini aja. Salam cuan Mas, salam cuan juga. Kalau saham baru IPO gitu pakai teknikal susah dibaca. Kalau pakai bandarmologi gimana Bang? Ya lebih baik pakai bandarmologi, dilihat aja itu jualan atau dibeli terus kayak gitu. Merah membara kayak hari libur ya. Kalau kayak gini pengennya hari masuk biar hitam ya, enggak merah. Hadir Mas, siap Mas Alek Maji. Lihat indeks IHSG saat ini digoyang jet coaster, makanya banyak beralih ke instrumen lain, investasi lain. Forex, net 89 saya nggak tahu ya ini apa. Dan kripto, apakah ini sudah termasuk kondisi bearish? Begitu saham big cap merosot, langsung nyeret blue chip yang lain kayak Pegas, Wiskata Inco dan lain-lain, bikin das mumet. Minta masukan saham Viva asing. Viva ini kalau nggak salah baru mau dilepas ya sahamnya. Viva ini mau dijual ini. Nggak tahu juga, tapi saya kurang bagus candlenya, lebih baik dihindari aja kalau belum tahu cara mainnya. Dan ya memang ya, makanya sekarang banyak yang pada tertarik ke kripto, yang influencing sudah lumayan banyak, terus juga dia returnnya lebih nyenengin, tapi sebenarnya resikonya lebih gede juga. Dan ya keputusan kembali ke teman-teman sendiri sih. Thank you Mas Sam Ais. Analisa Adro dong, tadi Adro udah ya. Base buy, base sell. Semoga besok gak jebol. Ya, 1150 lah itu toleransinya Adaro ini. Dan biasanya nanti akhir tahun harga batu bara naik, jadi mungkin bisa dimanfaatkan tuh. Kayaknya bandar asing belum mau naikin sebelum ada kelanjutan BPJS-TK. Ada kemungkinan kesana kah? Ya saya nggak tahu juga ya. Cuman kalau yang dilihat saat ini ya asing keluar terus sih ini dari Bank BCA ini. Semoga besok IHSG turun lebih dalam. Terima kasih untuk media yang sudah membantu IHSG semakin turun dengan cara menyiarkan berita-berita yang bombastis sehingga investor tambah panik. Ya itu ya perannya karena ada yang namanya public participation, yaitu bakalan butuh media gitu untuk kayak misalkan VIP juga dia udah habis nyerok, habis itu pom-pom, para publik udah pada berpartisipasi, dia keluar kayak gitu. Jadi kayak ya turunin pun juga butuh media. Itulah ya tugas kita cuma menjaga psikologi sama bikin trading plan yang bagus. Wah beneran nahan tebik kemarin pas jam dividen juga, cuman udah saya jual pas exit kemarin separuh, takut dividen trap. Jadi kepikiran nambah muatan. Oh ya Om, bagi pengalaman dong, biasanya pertimbangan untuk tambah muatan saham yang naik di atas target apa aja, langsung HK atau antri di kiri. Mantap ya, tebik naik banyak ini. Kalau tambah muatan di atas ya ketika dia breakout resisten, misalkan dia harga sekarang 900 ya, kita average 900, resistennya 1000. Kalau dia breakout 1000 ya kalau mau average up ya nggak masalah, nanti stop lossnya taruh di bawah 1000, misalkan jadi stop lossnya 982% di situ gitu. Saya juga sering kok average up daripada average down kalau misalkan ada saham yang menarik ya. HK atau antri di kiri ya ini bebas ya, yang penting di level yang bagus, cari supportnya. Kalau dia habis breakout resisten, cari supportnya di mana, itu kan resisten ya, jadi support, nah masuk di situ. Sepertinya bakal jebol, nggak tahu juga ya, tunggu konfirmasi besok. PTBA 2460
enaknya TPCL berapa, potensi ke depan gimana. PTBA belum kemana-mana sih ini dia juga dividennya baginya kecil, makanya kemarin publik pada menjualin ya. Tapi kalau dilihat dari RSI-nya udah mau menuju area oversold, harusnya segera ada pantulan. Tren masih ke atas dan batu bara pun juga masih naik tinggi. Kalau menurut saya harusnya masih naik sih. Support terdekat ini nih 2410 nih. Selama dia belum breakout broadening ya gak masalah sih, tapi ya dalam juga. Toleransi mungkin ini 2400. Target ya kesini dulu 2550. Seperti itu. Keputusan jual beli kembali sendiri ya. Bagaimana cara ikut beli saham IPO? Pada pukul 9.02 sudah pasang tapi beberapa kali gak berhasil karena sudah arah. Mohon bantuannya, mohon arahannya kak. Kalau mau beli saham IPO mungkin bisa sebelum di IPO ya. Jadi waktu penawaran pertama itu hubungi sekuritas, saya mau beli saham ini. Jadi tinggal di checklistnya saham apa yang mau IPO, terus nanti tinggal kontak sekuritas kalau minat. Kalau misalkan udah arah gitu ya hati-hati, jangan dikejar lah. Bang OTW Bagger, saya nggak menolak ya omongan Mas Gans PB. Menurut saya masuk akal. Karena kalau dilihat dari temennya, ini saya nggak pom-pom ya, saya nggak punya barangnya juga bank itu. Kalau kita lihat dari Arto yang dia udah menggila, dari value masih bagusan bank daripada Arto gitu. Dan kalau cerita-ceritanya sih, kalau Arto itu kan yang masuk Gojek ya sama GoPay. Kalau bank itu katanya yang mau masuk OVO, nggak tahu sih. Kita lihat aja. Kalau mau ngikutin ritmenya ya silahkan. Buy on rumor, sell on news. Kayak kemarin waktu farmasi itu ya. Nih, tidak mungkin ini, Mas Gans PB ini. Makasih analisanya Mas, ngering dari Sedap, saya pegang BBRI. Sama-sama Kak Dermayanto. Ya, lebih baik tunggu dulu bottomingnya. Kalau mau entry bisa nyicil di 4180 sampai 4000. BNI. BNI tadi kayaknya udah saya bahas ya, BNI ini ya. Support terdekat nih 386, 390 lah. Paling dekat 400 itu support psikologis. Next 384, 386, 384. Next 366 itu level bagus untuk entry. Untuk resist ya harusnya kesini nih. Dan kalau bisa breakout 456 harusnya cakep karena dia cup handle tuh. Tapi hati-hati aja, dia shadownya banyak panjang ke atas ya, sering dibuangin. Semangat Bang cuan-cuan saham. Terima kasih sekali Kak Cioe Semin, semangat juga. Saham Bangnet sama MTech udah ya. Bangnet ya, Bangnet tadi udah saya bahas dikit-dikit, cuman ya ini ya, dari technical belum bisa kebaca, tapi dia masih gila banget ini. Mungkin pakai moving average aja, karena dia masih strong uptrend ya. Kita lihat, walaupun udah terjadi distribusi, nih kita pakai MA5 aja, kalau mau nge-swing di Bangnet nih. Masuk di dekat MA5, kalau sampai jebol MA5 wajib exit. Tapi hati-hati ya, ini nggak tahu, bener-bener nggak tahu saya. Mau ngecek divergent juga nggak bisa karena RSI belum keluar. Rokok Sampurna tadi udah ya, Rokok Sampurna pada lari ke kripto. Ya bener, kripto ya gara-gara ISG kayak gini jadi pada lari ke kripto. Nyimak siap Kak Tukiem, selalu tunggu ulasannya. Mas minta bahas PON. Terima kasih Kak Melanika. PON dan terjadi lagi ya 1 jam kita, nggak apa-apa lah ya. PON dia jebol 500 itu yang pasti pertama. Dia berarti 500 sekarang udah jadi resisten. Target penurunan mungkin bisa kesini dia 462. Kalau pasarnya masih jelek terus ya. Kalau misalkan breakout 462 itu bahaya banget, dia bisa double top. Kalau sampai jebol 462 wajib exit, wajib. Tuh. Nah, kalau mau base entry-nya ya mungkin sekitar sini nih, 482 nih. Kayak hari ini dia shadownya sampai ke bawah juga kan. Dia sampai low-nya 484. Area situlah 482, 484 itu. Tuh, target ke 500, kalau breakout bisa ke atas. Dan mulai mendekati oversold, harusnya segera mantul. Terus juga katalisnya masih bagus untuk Pakuan ini. GTL Doit, bagaimana ya solusi keluar? Solusi keluar jelas cut loss ya, kalau misalkan mau cut loss. Tapi kalau nggak mau cut loss, average down atau hold ya silakan juga. Karena Gajah Tunggal ini sebenarnya juga masih bagus ya. Dia yang perusahaan udah koreksi panjang banget, yang selalu minus, tahun kemarin dia plus.
harusnya bakalan jadi berbalik arah sih. Pak Lo Keng Hong juga di dalam nih. Artinya bukan gara-gara Pak Lo Keng Hongnya ya, tapi setidaknya sudah dianalisa fundamentalnya oleh Pak Lo Keng Hong untuk gajah tunggal ini. Arah masih ke atas sih kalau menurut saya. Untuk kalau mau cut loss ya bebas. Pokoknya keputusan jual beli kembali kakak sendiri. Doit juga ini mulai mantul ya di area demand-nya dia 346 ini. Tuh, target bisa ke sini sih harusnya 372. Kemarin dia false breakout. Sini sebenarnya sudah cakep ini. Dia breakout tapi ternyata pasarnya jelek terus sampai ARB 2 kali ini. Yang pasti batubara masih menarik. Base entry-nya dekat-dekat 346 nih sampai 350. Itu kalau mau average down. Kalau enggak ya bagaimana solusi keluar, tinggal cut loss saja. Sepertinya mau turun lagi, wah nggak tahu ya saya juga ya. Tapi kalau dari analisa saya ya ada dua view itu. Kalau naik ada potensinya, turun juga ada potensinya dalam. Buku analisa teknikal, kalau saya sih belajarnya pakai technical analysis. Ini saya ketikin aja ya. Technical analysis for mega profit, karyanya Pak Edianto Ini lumayan oke untuk belajar teknikal, enak tuh. Sama saya juga pegang BBRI, ngeri-ngeri sedap ya. Yang pasti batasi resiko aja, bisa hold sampai mana gitu. BNBA udah ya tadi kak, Laila Bargia. Adaro sudah ya, Adaro tadi masih sideways, bener masih konsolidasi, tapi untuk katalis masih bagus, cuman gara-gara pasarnya baru jelek aja. Semoga jebol-jebol biar semakin sekalian merah mawon ya. Ini mesti Kak Haidar ini baru pegang cash nih, makanya pengen jebol ya. Tapi kalau yang udah pada pegang duit, pegang saham ya pengennya mantul tuh. Kita lihat aja besok. Ya ini masuk akal ya. Harganya IHSG ini udah kembali, tapi ekonomi belum kembali. Jadi ya nggak tahu juga nih Kak Vivo Pro Favor nih. Bisa juga 5.400 mungkin pahit-pahitnya ya. Makin mules lihat koreksi sahamku merah, semoga bisa membaik ya mas, amin. Ya kalau udah mulai nggak bagus efeknya, lebih baik dikurangi porsinya dulu. Elsa saham minyak biasa, dia udah mulai mantul juga, tapi dia jebol ya dari support sini 334. Kalau misalkan dia besok ke 334 dan nggak bisa breakout ya, lebih baik keluar karena itu bisa konfirmasi breakoutnya. Double confirmation ya di CB. Sekarang memang di area konsolidasi nih dari 288 sampai 322. Agak besar sih spreadnya. Batasi resiko aja. Dan kalau mau tahu kapan dia naiknya, cek harga minyak. Bikin analisa kripto lebih berimbang kan sama analisanya, and kita hanya mengikuti zaman. Selama kripto masih ramai diikuti, begitu lewat tahun ini rasanya kripto udah status bahaya. Ya mungkin saya juga nggak tahu ya ada arah ke kripto, tapi belum juga. Mungkin nanti kalau misalkan saya sudah paham, saya udah di dalam ya, saya bisa bikin konten juga tentang kripto. Stay tune aja pokoknya. Untuk sementara kita bakal stay di IHSG seperti itu. Memang juga ya, tapi ya yang namanya kenaikan tuh pasti bakal ada penurunan. Jadi hati-hati aja nanti kalau misalkan kripto koreksi ya. Tapi nggak tahu juga kalau naiknya lebih tinggi lagi. Kayak saham bank gitu, waktu harga dia dari harga 200 ke 1000 kita lihat udah bahaya gitu. Nyatanya sekarang udah 3000 kan. Itulah, jadi kayak yang penting batasi resiko sama trading plan kita. Itu ya Kak Si Oke, ini udah komen terakhir. Kalau yang belum terjawab bakal saya jawab di video selanjutnya. Bakal saya upload besok antara pagi kalau nggak siang. Buat yang ada pertanyaan silahkan komen aja di YouTube Cuan-Cuan Saham, nanti bakal saya balas pakai video kayak gini. Dan harapannya juga teman-teman yang tanya bisa lihat video ini ya, biar tahu jawabannya. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Kalau misalkan ada kurangnya saya mohon maaf. Support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, dan salam cuan.